Oke, jadi mari kita coba bahas lagi mengenai serialnya dari Classroom of the Elite. Dan kali ini tuh sendiri masih mengenai isi dari volume pertama pada tahun ketiganya. Spoiler ya, tentu aja video kali ini tuh sendiri bakal jadi video spoiler. Jadi jika kalian itu tidak keberatan, yuk mari kita coba lanjutkan. Nah, jadi pada video kali ini POV akan tertuju kepada karakter dari Kushida Kikyo bagian ketiga. Saat Ayano Koji dan Ryuen sedang ngobrol serius di Keaki Mall, Kushida keluar dari kafe setelah membeli secangkir kopi susu. Dimana setelah Ayano Koji menunjukkan kepribadian aslinya si Kushida di dalam ujian khusus Anonymous, teman-teman sekelasnya mulai menjauhi dirinya. Para cowok sih tidak terlalu peduli ya dengan hal tersebut, tapi banyak siswa cewek yang mulai menjaga jarak dari Kushida. Dan akhirnya dia jadi lebih sering sendirian. Tapi Kushida tidak terlalu peduli dengan hal tersebut. Dia paham memang begitulah keadaannya. Sebenarnya dia tidak terlalu suka dikelilingi oleh orang-orang. Dia lebih suka jadi pusat perhatian. Namun siswa dari kelas lain dan tingkatan lain tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Jadi mereka masih bisa tetap berinteraksi dengannya seperti biasa. Tapi ya, Kushida sendiri juga lebih malas untuk membuka diri ke orang lain. Sekarang, karena lebih banyak orang tahu siapa dia sebenarnya, berpura-pura jadi teman sekelas yang manis dan suka menolong jadi lebih melelahkan. Dan itu salah satu alasannya. Ah, itu Kushida lagi. Pura-pura jadi orang baik ya, ucap beberapa siswa yang kadang bertemu dengan Kushida. Ya, walaupun dia sudah berusaha keras, dia tetap merasa kesal saat teman-temannya menatapnya dengan tatapan sinis dan menghakimi. Kalau dibandingkan dengan masa SMP-nya dulu, dia merasa saat ini dirinya dan juga teman-temannya yang ada di kelas sudah merasa lebih dewasa. Tapi kenyataannya tetap saja keadaannya jadi begini. Namun meskipun begitu, dia belum bisa benar-benar menghilangkan stresnya pada saat akhir-akhir ini. Kalau tiap hari tidak bisa santai, mana mungkin dia bisa terus tersenyum palsu. Hah, nyebelin banget, gumah Kushida. Nah, di dalam perjalanan kaki menuju ke asrama, di tempat biasanya ada orang yang suka menguping dan juga bikin masalah. Kushida melampiaskan rasa kekesalannya pada orang yang menatapnya dengan tatapan sinis. Dan orang itu adalah Horikita yang duduk di bangku dengan ekspresi dingin di wajahnya. Ya, Kushida seharusnya bisa saja jalan terus dan mengabaikan Horikita. Tapi dia malah berhenti di hadapannya, di mana Horikita perlahan mengangkat kepalanya dan berkata, "Kushida-san," ucap Horikita. "Kenapa suaramu terdengar ragu? Ya sudahlah, nggak penting banget. Kamu ngapain di sini? Kamu pasti lagi nungguin ketemu secara nggak sengaja sama Ayano Koji kan?" tanya Kushida. "Bukan," jawab Horikita. "Oh, ayolah, sudah jelas banget kok. Dan jujur saja, ini nggak ada yang nggak sengaja. Kamu itu kelihatan banget kayak cewek bucin yang nempel terus," ucap si Kushida. Ya, karena ucapan singkat Kushida tersebut, Horikita langsung memalingkan pandangannya. "Bisa nggak sih kamu tinggalin aku sendirian di sini?" ucap Horikita. "Aku pengen sih, tapi kamu kelihatan terlalu menyedihkan. Kalau ketua kelas kelihatan murung begitu, suasana kelas pasti akan ikut-ikutan jelek," ucap Kushida. Ya, setelah kepribadian asli Kushida terbongkar, dia berhenti menyerang Horikita, walaupun dia sangat membencinya. Namun dia tetap di kelas yang sama, karena kalau mau lulus dari kelas A, dia butuh Horikita. Kalau Horikita yang punya peran penting jadi terpuruk seperti ini, peluang mereka lulus dari kelas A bakalan turun. Dan itu bukan hal yang Kushida inginkan. "Kau," ucap Horikita. Ya, Horikita hendak berbicara, tetapi Kushida sudah tidak menatapnya lagi. Dia malah melihat seseorang yang datang dari belakang. Itu di jalan kembali ke asrama. Ninomiya Yui dari kelas 3D kebetulan lewat. "Kushida-san, Horikita-san, sampai jumpa ya," ucap Yui. "Iya, sampai jumpa kembali. Ninomiya-san, main bareng lagi ya nanti," ucap Kushida terus tersenyum sampai Ninomiya pergi menjauh. Horikita melihat hal tersebut dan memilih diam saja untuk saat ini. "Kushida-san, kamu gak terganggu sama sekali karena Ayano Koji sudah pindah kelas kan?" tanya Horikita. "Terganggu? Ya jelas enggak lah. Tanpa dia, kekuatan di atas kertas kelas kita tidak bisa hilang cuman hanya karena satu orang. Dan jalanku buat lulus dari kelas A kelihatan makin gampang. Plus, dia itu tahu siapa aku sebenarnya. Kalau dia menganggap serius dan juga perlu, dia pasti akan kasih tahu semua orang juga kan?" Ya, Horikita pun mengingat pertemuannya terakhir dengan Ayano Koji setelah upacara pembukaan, di mana Ayano Koji sama sekali tidak ragu untuk mengungkapkan bahwa dia dan Matsushita-san diam-diam telah bekerja sama beserta hasil usaha mereka.
Jadi Kusida benar-benar tidak bisa merasa cemas. Kalau begitu kenapa kamu kelihatan tenang? Tanya Horikita. Aku cuma berpura-pura tenang, sama saja kayak aku berpura-pura jadi teman sekelas yang manis. Aku juga jago berpura-pura tenang, beda sama seseorang itu, ucap Kusida. Sepertinya obrolan mereka akan berlanjut lama, jadi Kusida mengeluarkan kopi susu yang tadinya mau dia minum di dalam kamarnya. Dia menyeruput kopi itu, lalu menikmati aroma dan juga rasa manis yang menyebar di mulutnya. Nyebelin banget. Kenapa sih harus pasang wajah kayak gitu? Kamu itu sudah kelihatan jelek banget. Itu malah bikin tambah parah, ucap Kusida. Aku merasa mukaku ya biasa aja, jawab si Horikita. Kelihatannya kamu kena gejalanya ya, lumayan parah sih, ucap Kusida kembali. Ya, Kusida mendesak kesal saat hendak pergi, lalu dia tiba-tiba saja teringat sesuatu. Kamu boleh saja duduk di sini sambil galau. Tapi bisakah kamu urus si Ibuki? Belakangan ini dia ganggu banget, ucap Kusida. Kalau dipikir-pikir, dia menelpon aku terus. Aku sudah lupa berapa kali, jawab Horikita. Sejak kamu cueki dia jadi ganggu aku banget. Minta-minta dimasakin. Kalau aku usul menu sehat kayak sayur, dia malah ngeluh terus. Udah kebiasaan makan makanan enak kali ya, ucap Kusida. Ya, dulu waktu Horikita memasak, dia terkadang ajak Ibuki dan juga Kusida untuk makan bersama. Ya, itu hampir terjadi setiap minggu sebelum libur musim semi, tapi minggu ini nggak pernah lagi terjadi. Sekarang, maaf, aku lagi nggak mood buat ngapa-ngapain, ucap Horikita. Aku juga nggak minta kamu untuk memasak kok. Lagian, ujian spesial berikutnya sebentar lagi akan dimulai. Jadi cepat cari strategi, kita nggak boleh kalah dari kelasnya Ichinose, yang nilainya paling rendah, ucap Shida. Gampang kalau kamu cuma ngomong doang. Jumlah kita itu sedikit, jadi kelas kita sudah kalah dari awal, ucap Horikita. Terus kenapa? Menang meskipun dalam posisi kalah itu tugasnya pemimpin kelas kan? Tanya Kusida. Ya, Horikita tahu kalau itu permintaan yang berat, tapi dia cepat sadar. Menjadi yang di atas memang berarti harus siap menanggung beban yang kayak gitu juga. Tapi walaupun kamu tahu sih, kamu juga nggak bakalan bisa ngapa-ngapain kan? Aku balik duluan, mau nungguin dia juga silakan. Tapi meski kamu nungguin dia di sini, Ayano Koji nggak bakalan peduli sama kamu, ucap Kusida. Ya, setelah melemparkan kata-kata dingin itu, Kusida pergi dengan secangkir kopi di tangannya. Sedangkan Horikita menatap punggungnya Kusida yang menjauh untuk beberapa saat. Ya, begitu dia menghilang dari pandangannya si Horikita, Horikita berdiri secara perlahan dengan hati yang berat. Ya, kata-kata terakhir Kusida benar-benar menusuk. Meski kamu nungguin dia di sini, Ayano Koji-kun gak akan peduli sama kamu. Horikita sebenarnya sudah tahu itu sejak awal, tapi ucapan Kusida yang tadi bikin dia sadar kalau selama ini dia cuma bersikap seperti cewek lemah yang galau banget. Namun meski begitu, Horikita masih belum bisa siap untuk maju, karena keinginannya untuk ingin bertemu itu benar-benar nyata. Dia memang benar-benar ingin bertemu langsung, ingin bicara langsung. Yang aku harapkan cuman ini, itu saja, satu-satunya yang aku mau, gak ada yang lain, ucap Horikita. Dan setelah diam-diam meminta maaf kepada Kusida dan teman-teman sekelasnya, Horikita memutuskan untuk kembali ke asrama. Nah, masuk ke bagian keempat, POV akan berpindah ke karakter dari Horikita Suzune. Ya, setelah kembali ke kamar asrama, aku langsung terjatuh di tempat tidurku. Masih mengenakan pakaianku, tubuhku terasa sangat berat. Aku tidak sakit, tapi aku benar-benar kehabisan tenaga. Aku harus memikirkan strategi untuk ujian, ucap Horikita. Ya, aku menatap langit-langit tanpa tujuan, lalu tiba-tiba saja teleponku berdering. Ayano Koji-kun, ucap Horikita. Di mana aku meraih ponselku untuk melihat layar. Namun harapan itu langsung menghilang saat layar ponselku tertulis Mio yang berisik. Ya, seperti yang kukatakan kepada Kusida sebelumnya, Mio terus-terusan menghubungiku belakangan ini. Dia hanya bisa berteriak, kasih aku makan, seperti burung beo. Tapi aku tidak mood untuk memasak hari ini, jadi aku terus menolaknya. Kali ini mungkin juga permintaan yang sama, di mana aku melirik kotak makanan dari toko tos serba yang ada di meja, lalu berbaring kembali di kasur. Di mana telepon terus berdering sebelum akhirnya diam. Aku tidak ingin memikirkan apapun. Aku tidak ingin menerima apapun. Aku hanya ingin membiarkan waktu berlalu tanpa arti. Ya, hari ini akan berakhir. Dan ketika besok tiba, Ayano Koji-kun pun tetap tidak akan kembali ke kelas kami. Di mana beberapa saat kemudian ponselku bergetar lagi. Apakah itu Ibuki lagi? Anggap Horikita. Tapi getarannya hanya sebentar, artinya ini pesan teks bukan telepon. Dengan sedikit harapan, aku mengangkat ponselku kembali. Ayo diskusikan persiapan untuk ujian khusus mendatang.
Ya, pesan itu dari Hiratakun. Namun meskipun pikiranku masih berkabut, pesan itu sedikit menyadarkanku pada realita. Sudah pasti kelas-kelas lain mulai mempersiapkan ujian khusus berikutnya. Sementara aku, tiba-tiba langit-langit kamar terlihat bergoyang. Aku menangis, ucap Horikita. Dan saat kuusap sudut mataku dengan jari telunjuk secara perlahan, ujung jariku terasa lembab. Dia membuatku menangis lagi, ucap Horikita. Yang mana pesan tersebut itu tertuju kepada Ayano Koji. Ya, entah sudah berapa kali aku menghelakan nafas, aku masih tak bisa mengendalikan emosiku. Aku tak bisa tenang. Kenapa? Ucap Horikita. Kata-kata itu meluncur dari bibirku. Saat kupaksakan mengucapkannya secara keras-keras, berusaha meyakinkan diri bahwa ini adalah kenyataan. Aku tidak mengerti. Apakah ini benar-benar terjadi? Ucap Horikita. Rasanya menjijikan, bagaimana bisa sampai seperti ini? Aku masih tidak paham. Tidak, aku hanya menolak menerimanya. Selama ini aku terus menghindar. Hari pertama di tahun ketiga, melihat tulisan kelas 3A sekarang terasa seperti ilusi. Aku hampir tak ingat lagi momen penuh semangat dan juga deg-degan itu. Aku ingin kembali ke pagi di hari upacara penerimaan. Aku ingin menggenggam tangannya dan menghentikannya meninggalkan kelas. Kumohon jangan pindah. Namun memikirkannya, sia-sia belaka, ucap Horikita. Sudah berapa kali aku memikirkan hal yang sama. Semua percuma. Bahkan jika surga mengabulkan keajaiban, Ayano Koji-kun takkan berhenti sebentar pun. Jika ini terjadi tiba-tiba tanpa rencana, mungkin masih ada secercah harapan. Tapi tidak, dia sudah memutuskan ini sejak lama. Kapan itu dimulai? Aku tidak tahu. Seminggu yang lalu, sebulan yang lalu, atau bagaimanapun. Kembali ke pagi upacara penerimaan takkan mengubah apapun. Tolong aku. Ayano Koji-kun, tolong aku. So, jadi segitu saja lah dulu ya untuk pembahasan video kali ini yang isinya kebanyakan kesedihan Horikita yang gagal move on ditinggal si Ayang No-nya. Dan jika kalian suka dengan konten seperti ini, kalian bisa bantu aku dengan cara tulis di kolom komentar, "Bang, lanjut bang, nanti akan aku coba lanjutin ceritanya." Dan sekedar informasi aja, aku dapat isi dari volume pertama tahun ketiga kali ini itu sendiri untuk light novelnya Classroom of the Elite dari konten kreator dan juga translator yang bernama Anime Anywhere. Jadi jika ada sedikit perbedaan dengan tempat biasa kalian baca novel, ya harap dimaklumi lah gitu kan. Dan akhir kata, sampai jumpa di video yang selanjutnya. Jani.